Untuk mengevaluasi apakah sampel kalibrasi kita itu bagus atau enggak, tinggal kita tambahkan trend line. Terus di trend line-nya kan R-square-nya. Nah, R-square ini semakin mendekati angka 1, berarti standar kalibrasi kita itu semakin bagus. Nah, kalau yang lumayan lah. Kalau saya pribadi, kalau misalnya 9-nya ada lah. Artinya standarnya bisa kita gunakan. Nah, untuk ini mau saya ganti aja lah. Jadi X-nya itu absorpsi, Y-nya itu konsentrasi. Nah, nanti untuk menghitung konsentrasi sampel, sampel 0, 10, 30, 60, salah. Sampel absorpsi 0,118, 0,119, 0,119. Nah, cara menghitung konsentrasinya, kita tinggal gunakan rumus yang tersedia di sini. Jadi tinggal sama dengan X-nya itu absorpsi dikali 2664. Nah, kurang lebih konsentrasi silika di sampel kita itu segini. Terus tinggal scroll ke bawah, nanti akan terlihat ini adalah konsentrasi pengenceran. Untuk konsentrasi aslinya, konsentrasi sebenarnya, tinggal hasil ini kita kalikan 50 sesuai dengan rasio pengenceran yang tadi kita pakai. Nah, jadi konsentrasi silika di sampel kita ada 63,43 ppm. Jadi ini konsentrasi di sampel yang kita analisis hari ini. Nah, teorinya konsentrasi ini akan berbeda dengan konsentrasi hasil ICP AIS, karena di sini kan yang kita ukur hanya silika yang sifatnya monomer. Nah, di ICP AIS kita mengukur konsentrasi silika secara keseluruhan, baik itu monomer maupun polimer. Nanti akan kita bandingkan, hasil analisis dari UV-Vis dengan hasil analisis dari ICP AIS.
Nah, untuk analisis ICP OIS sendiri yang dibutuhkan hanya larutan standar. Ini tadi 6 ppm dan 10 ppm, sama seperti yang UV phase. Nah, tinggal menyiapkan sampelnya. Sensei. Now, it's okay, Sensei. Sorry, not recording, like live demonstration. There are 105 students. Sensei. Sama kayak yang UPVIS tadi, jumlah sampel yang dibutuhkan hanya 1 ml. Jadi nanti hasil analisis ICP-OIS itu adalah hasil pengenceran 50 kali lipat. Untuk ICP-OIS sendiri, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengecek kondisi mesin. Ini sebenarnya kemarin karena baru ganti spare part, jadi semoga kondisi mesinnya bagus.
Nah, untuk pengecekan sendiri yang dilakukan adalah mengecek berapa intensitas yang ditangkap oleh mesin dengan menggunakan manganis 1 ppm. Jadi di sini kita gunakan manganis sebagai standar untuk mengecek alat kita. Oke, nah ini adalah spektrum spektrum. Spektrum hasil tangkapan detektor di ICP-OIS. Jadi yang nanti kita cek terlalu dekat. Parameter yang kita cek adalah seberapa tajam peaknya atau hasil deteksinya yang menunjukkan keakuratan analisis. Terus yang kita cek juga adalah berapa intensity yang terbaca oleh ICP OIS. Kalau di sini standarnya untuk 1 ppm manganis ekspektasinya adalah akan menghasilkan CPS sekitar 1 juta count per second atau intensitinya itu sekitar 1 juta lebih lah. Jadi yang dilakukan sekarang adalah kita mengecek seberapa besar intensity yang ditunjukkan oleh titik-titik analisis. Jadi ini adalah area area observasi di dalam plasma. Jadi kan plasma itu bentuknya kan lingkaran. Nah, di alat ini sedang memeriksa berapa intensity di setiap titiknya. Nah, nanti titik yang paling tinggi intensitasnya akan digunakan sebagai acuan untuk nanti analisis sampel. Nah, kita dapat hasil analisis optimumnya ada di angka 1.500.000 count per second untuk axial viewing. Nah, selanjutnya kita tinggal karena kondisi alatnya kita sudah tahu kondisi alatnya cukup bagus dengan CPS yang cukup tinggi. Selanjutnya kita tinggal menentukan metode analisis. Di metode analisis ini
Ini saya pakai new method aja lah. Ini aja lah, nggak apa lah. Ini karena. Jadi di metode analisis, hal yang harus kita masukkan adalah elemen apa yang mau kita analisis. Yang pertama. Jadi di sini karena standar dan targetnya juga cuma silika, saya akan hapus Fi. Jadi AL dan Fe-nya akan saya hapus. Karena hari ini kita hanya ingin menganalisis Si atau silika. Selanjutnya yang harus kita set adalah calibration-nya. Karena ini sebenarnya normalnya kami akan menyiapkan standar 5 bit, 5 di satu set itu 5 konsentrasi yang berbeda, 2, 4, 6, 8, 10. Tapi karena hari ini hanya untuk praktikum, jadi hanya ada 2 ppm, terus 6 dan 10. Yang M juga di delete. Terus kita juga harus menentukan di standar ini berapa konsentrasinya. Jadi misalnya Si2 2 ppm, Si6 6 ppm, Si10 10 ppm. Sampai sini udah selesai tugas kita untuk persiapan. Kita tinggal close. Selanjutnya kita tinggal melakukan analisis sampel kita. Nah, ada tiga pilihan, yaitu analisis blank, itu yang kita set yang Si 0 ppm, terus ada analyze standard dari Si2, Si6, dan Si10, kemudian analyze sampel. Yang pertama akan dianalisis adalah sampel blank-nya, yaitu Si 0 ppm. Kita tinggal klik di sini, nanti mesin akan secara otomatis melakukan prosedur analisis. Kita ICPOS juga menyediakan fitur kalibrasi, jadi kita bisa langsung melihat seberapa bagus kalibrasi standar kita. Jadi ini saya munculkan dua window. Yang satu adalah spektrumnya, yang satu adalah calibration. Nah, selanjutnya yang Si 2 ppm. Jadi setiap analisis sampel ada waktu tunggunya. Waktu tunggu ini digunakan supaya, karena bisa teman-teman lihat di sini, ini sampel cairnya, dia akan masuk ke selang atau pipa ini, kemudian masuk ke
plasma yang ada di dalam. Ini yang warna hijau ini adalah plasmanya, tapi nggak boleh dibuka. Jadi ya maaf. Nah ini bagian internalnya. Jadi sampel air dari labu ukur akan masuk ke pipa dengan bantuan peristaltik pump. Nanti dia akan masuk ke nebulizer. Nah di nebulizer ini bisa teman-teman lihat airnya itu akan diubah menjadi semacam uap atau droplet-droplet kecil yang nanti akan masuk ke dalam apa namanya ya, nebulizer, inlet nebulizer. Nah ini inlet nebulizernya, inlet plasmanya. Nah di dalam sini nanti dia akan terbawa ke sini, dipanaskan menjadi plasma. Nah pemanasan plasma di sini yang di gelombang panjang gelombang tertentu yang akan ditangkap oleh uh, spektroskopi. Nah, selanjutnya SI 6 ppm. Bisa dilihat ya, ini kita langsung bisa lihat seberapa bagus kalibrasi kita. Ini karena cuma baru 2 sampel, jadi otomatis correlation coefficient-nya langsung 1,000. Kalau ada pertanyaan, karena di sini berisik, kalau misalnya ada pertanyaan bisa lewat chat aja, karena ini saya juga pakai laptop. Jadi saya bisa sambil ngerjain sampel sambil melihat memonitor chat juga. Nah, kelihatan ya dari 3 poin dengan konsentrasi 0, konsentrasi 2 ppm, dan konsentrasi 6 ppm kita bisa dapat garis yang sangat lurus dengan correlation coefficient 0,9999997. Yang terakhir SI 10 ppm. Untuk satu sampel sendiri rata-rata membutuhkan karena delay time-nya ada di sekitar 50 detik, sedangkan untuk analisisnya sendiri mungkin hanya 10 detik. Jadi total kira-kira satu sampel 1 menit. Nah, ini dari 4 standard solution kita dapat 4 titik koefisien korelasi 0,99919. Not bad lah ya untuk persiapan yang agak mepet dengan 4 angka 9 setelah koma atau setelah titik lumayan bisa digunakan untuk kalibrasi sampel kita. Nah, setelah selesai standar
analisis untuk standar, kita bisa langsung analisis sampel. Nah, untuk analisis sampel sendiri, karena kita sudah eh, karena kita sudah menginput standar kita ke software, jadi nanti software bisa langsung menghitung berapa konsentrasi Si atau silika di sampel kita. Nanti hasil analisisnya bisa kita lihat di sini. Nah, langkah untuk analisis sampel sendiri gampang, tinggal input aja nama sampelnya. Yang pertama ada P60, terus tinggal kita klik analyze sampel dan tinggal nunggu. Nah, nanti data hasil konsentrasi silikanya bisa muncul di panel ini. Nah, bisa dilihat di panel results, kita bisa langsung melihat intensitasnya berapa, konsentrasinya, dan berapa standar deviasinya. Nah, kalau di sini dari hasil perhitungan software, konsentrasi Si di sampel kita tuh ada 5,757. Kelihatan nggak ya? Semoga bisa kelihatan. Nah, sebenarnya dengan satu hasil aja bisa langsung kita bandingkan ya. Jadi ini kan tadi hasil dari UVV spectrophotometry. Nah, ini kita bisa taruh hasil ICPOIS-nya di sini dengan sampel yang sama, sampel P60 tadi ICPOIS-nya 5,757. Konsentrasi encer. Ini konsentrasi sebenarnya. Ini sama dengan ini dikali 50. Nah, bisa kelihatan kontrasnya antara hasil ICPOIS dengan hasil UV-VIS. Yang 30 itu 6,364. 6,364.
B10. Nah, kalau di kami, karena tujuan analisis kami adalah ingin mengetahui proses polimerisasi silika, jadi skala yang kami gunakan adalah skala waktu. Jadi di sini bisa insert. Jadi untuk menggambarkan proses polimerisasi, kita bisa menggunakan select data silika monomer dengan X value konsentrasi ini, X value-nya waktu. X value-nya waktu, Y value-nya konsentrasi SI. Terus kita juga bisa taruh total silika, X value-nya juga waktu. Terus Y value-nya adalah hasil dari ICP OIS. Salah. I0. Jadi yang 10 menit itu 6,75, 6,75. Nah, dari sini bisa kelihatan kan yang silika monomer ini, tambahin legend lah. Oke, mantap. Nah, bisa kelihatan yang silika monomer konsentrasinya konstan dari menit 0 sampai 60. Itu bisa diinterpretasikan bahwa dari sampel 0 sampai 60 itu tidak ada polimerisasi yang signifikan. Tapi ini sebenarnya kalau di lapangan di pembangkit listrik panas bumi, SIN ini cenderung turun karena dari 0 sampai 60 menit dia terjadi polimerisasi. Ini karena sampelnya udah tua, jadi kebanyakan silika monomernya itu sudah terpolimerisasi seluruhnya. Nah, sebaliknya yang total silika justru turun. Nah, ini disebabkan karena selama proses polimerisasi itu ukuran partikel silika itu semakin besar. Nah, dengan ukuran partikel silika yang membesar, partikel-partikel itu bisa terpresipitasi atau terendapkan. Nah, proses pengendapan partikel silika itu bisa ditunjukkan dengan semakin sedikitnya total konsentrasi silika. Jadi di sampel yang P0 itu lebih sedikit yang terpresipitasi, sedangkan sampel yang 60 itu sudah banyak yang terpresipitasi. Jadi untuk total silika digunakan untuk menjelaskan seberapa banyak partikel silika yang terendapkan di sampel kita, sedangkan untuk silika monomer digunakan untuk menjelaskan proses polimerisasi silika dari yang monomer menjadi polimer. Sampai di sini ini yang biasa kami lakukan di studi silika scaling dan silika polimerisasi di panas bumi.
Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa di kolom chat. Sementara saya harus me, shutdown mesinnya dulu. Oh, sama satu poin lagi. Jadi selisih antara total silika dengan silika monomer itu diinterpretasikan sebagai jumlah polimernya. Jadi misalnya ini total silikanya ada 200, let's say 290 ppm. Sedangkan silika monomernya hanya 65. Jadi yang 225 ppm itu adalah polimer. Jadi selisih antara ini sama ini adalah polimernya. Ini polimernya jauh lebih banyak, sedangkan di sini polimernya sedikit.
Ini karena di sini di Isya dan saya belum sholat maghrib, saya lanjutkan di jam ini 6.19. Berarti kira-kira jam 6.35 akan saya, tapi bentar lagi selesai juga. Eh, saya 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 minta waktunya 10 menit lah. Nanti saya lanjutkan sedikit. Mohon maaf. Sedikit saja tentang beberapa tipe analisis kimia. Ini walaupun tinggal berapa nih? Tinggal 80-an orang yang bertahan, jadi sudah bertahan. Jadi ada beberapa tipe analisis. Kalau yang tadi kan yang saya demonstrasikan sedikit itu UV spectrophotometry dan ICP-OES. Ini beberapa kind of classification of geochemical analysis berdasarkan beberapa parameter. Misalnya dari jenis data yang dihasilkan ada analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif. Nanti bedanya seperti apa dijelaskan di slide selanjutnya. Ini langsung aja ke penjelasan detailnya. Untuk jenis data, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu, dia hanya mengidentifikasi unsur atau senyawa yang terdapat pada sampel dengan kadar yang cukup untuk dideteksi. Dia hanya mengidentifikasi ada atau tidak ada. Tidak sampai berapa konsentrasinya, berapa kadarnya, atau apa ya berapa jumlahnya itu nggak bisa memberikan informasi seperti itu. Itu yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu sampai mengukur konsentrasi atau kadar atau kandungan suatu unsur, senyawa, isotop atau spesies pada suatu sampel. Tapi beberapa juga ada yang mengklasifikasikan ketiga yaitu semi kuantitatif, yaitu mengukur konsentrasi relatif suatu unsur atau senyawa terhadap acuan tertentu. Biasanya yang analisis yang sifatnya semi kuantitatif itu salah satu cirinya adalah totalnya itu pasti 100%. Kalau misalnya kayak tadi kita analisis SI, itu kan SI-nya 6 ppm, 4 ppm, 3 ppm gitu misalnya. Itu kan itu namanya kuantitatif karena dia konsentrasi sesungguhnya. Kalau yang semi kuantitatif itu biasanya lebih dari satu elemen dan totalnya itu pasti 100%. Ini contoh yang kualitatif, misalnya adalah XRD analisis.
itu kan kita dari data XRD kita hanya bisa mengetahui oh ada amorfosilika misalnya, terus oh ada sphalerite, ada galena, ada pyrite, ada magnetite, ada halite misalnya. Tapi kita tidak bisa mengkuantifikasi seberapa kadar galenanya, berapa kadar pyrite-nya, berapa kadar magnetite-nya, itu tidak sampai ke kalkulasi itu, hanya ada atau tidak ada. Ini yang kualitatif. Ini juga kualitatif, misalnya dari SEMIDX kita bisa melihat persebaran elemen, misalnya yang Si, yang paling terang berarti Si-nya banyak, yang agak redup berarti Si-nya sedikit, yang gelap berarti nggak ada Si-nya gitu. Atau misalnya ini yang Fi, dari ada gradasi dari yang ungunya paling cerah sampai yang gelap itu hanya hanya bisa berkata, oh ini banyak Fe-nya, ini nggak ada Fe-nya, ini banyak Si-nya, ini nggak ada Si-nya. Itu yang kualitatif. Ini juga kualitatif, misalnya NMR analysis atau nuclear magnetic resonance, dia hanya bisa mengukur apakah silikanya itu strukturnya itu 4 cabang atau 3 cabang. Kalau misalnya yang 3 cabang berarti ditunjukkan di apa namanya di peak di chemical shift eh, tertentu, yang Q4 ada di peaknya ada di angka tertentu. Ini juga kualitatif sifatnya. Ini yang tipenya kuantitatif. Ini sebenarnya sama kayak tadi eh, dengan standar kalibrasi, kemudian intensitas dari setiap sampel di apa namanya dikalkulasi. Misalnya ini time-nya ini reaction time yang tadi eksperimen polimerisasi dari 30 sampai 0 dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Ini yang kuantitatif. Nah, ini yang semi kuantitatif. Ini contohnya adalah LIBS atau Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Ini yang mode drilling atau kita mengablasi satu titik dengan kedalaman yang berbeda-beda. Jadi ini kondisi awalnya, ini kondisi satu setelah ablasi pertama, setelah ablasi kedua, sampai setelah ablasi ke-10. Bisa dilihat konsentrasinya berbeda-beda di tiap layer. Misalnya layer pertama SI-nya 47,7, O-nya 52,3. Ini totalnya kan 100 kan. Padahal sebenarnya bisa jadi ada unsur-unsur lain misalnya Na atau K atau Fe tapi tidak bisa terdeteksi. Jadi komposisi Si-nya sebenarnya bukan 47,7, bisa jadi lebih rendah. O-nya bisa jadi tidak 52,3 tapi lebih rendah. Kemudian di lapis kedua ada SiO sama Ti. Ti-nya itu adalah metal plate yang digunakan sebagai tempat tumbuhnya silika scaling. Jadi bisa lihat di layer pertama komposisinya SiO, layer kedua SiO dan Ti, layer ketiga Ti, Ti, Ti semua. Jadi eh, kita bisa secara kualitatif mengetahui seberapa ketebalan silika scale di permukaan titanium plate yang kita pakai. Ini yang semi kuantitatif. Ini juga semi kuantitatif. Contohnya adalah SEMIDX. Kalau di misalnya ini sampel dari presipitasi silika, bisa dilihat elemen yang dianalisis ada Na sampai Fe, dan kalau di total ini pasti totalnya adalah 100%. Karena dia hanya pokoknya ada 100% yang terdeteksi, nanti dibagi-bagi aja sesuai dengan intensitasnya. Misalnya Na 22, 35, Si 35, Cl 25, Fs 10. Bisa jadi konsentrasi sesungguhnya ini lebih rendah atau lebih tinggi, nggak tahu. Tapi secara semi kuantitatif ini hasil dari SEMEDX. Kemudian dari dimensi ada bulk, ada in situ. Kalau yang bulk itu dia mengukur komposisi keseluruhan suatu sampel atau material yang homogen. Jadi semuanya diukur dalam satu analisis. Kalau yang in situ dia hanya mengukur komposisi di area tertentu atau titik tertentu. Ini contoh yang bulk yang paling umum adalah XRF karena dia juga dihancurkan menjadi homogen dan dianalisis secara keseluruhan. Kemudian ini juga STM-IDX bulk karena dia menganalisis seluruh area observasi. Jadi komposisi AL, SI, dan FE-nya itu adalah bulk dari seluruh area ini. Kemudian tipe yang in situ, ini nggak bisa
Nah, ini yang tipe institut ini juga sama dari SCM IDX. Nah, salah satu kelebihan SCM IDX adalah dia bisa dipakai untuk bulk, bisa juga dipakai untuk in situ. Ini salah satu yang in situ kita hanya menargetkan satu partikel ini kemudian dianalisis. Ini hasilnya adalah FIO. Jadi area yang lain atau titik yang lain itu tidak dianalisis, hanya satu partikel ini. Ini contoh yang in situ. Terus eh, tipe analisis yang lain berdasarkan efek pada sampel, ada analisis yang sifatnya destruktif, yaitu menghancurkan, ada juga yang sifatnya non-destruktif. Tapi ini perlu diperhatikan, di sini saya ngasih bintang karena eh, yang klasifikasikan di sini adalah hanya analisisnya saja, bukan preparasinya. Contohnya adalah eh, ini yang destruktif. Yang destruktif ini jelas karena setelah dianalisis dengan laser ablasi, dia akan menghancurkan atau membuat kawah yang eh, sebagai hasil dari ablasi oleh laser. Ini misalnya adalah mode titik atau poin di LSI-PMS ini yang mode garis. Jadi lasernya akan mengablasi dari titik ini sampai titik ini. Ini yang destruktif. Ini contoh yang sampel yang analisis yang non destruktif. Jadi bisa dilihat ini pertama kita analisis pointer. Misalnya kita mau analisis partikel ini, terus dihasilkan komposisinya Fe dan O. Terus kita pindah ke sini, dihasilkan komposisinya ada sulfur, kromium, manganis, Fe, dan zinc. Nah, bisa dilihat teman-teman di partikel yang ini, yang tadinya dianalisis di sini, dia tidak hancur, masih utuh, nggak terganggu sama sekali. Kemudian di sini kita analisis partikel ini, komposisinya berbeda juga, dan partikel yang tadi sudah dianalisis, partikel ini dan partikel ini dia tidak rusak sama sekali. Ini contoh yang analisis yang non-destruktif. Nah, XRF adalah contoh analisisnya sendiri itu non-destruktif, tapi preparasinya itu destruktif karena kita harus menghancurkan sampelnya. Kemudian dari kadar ada analisis major, minor, sama trace tergantung konsentrasinya. Yang major lebih dari 1%, minor. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tidak semua unsur itu sifatnya misalnya silika selalu major, itu tidak. Misalnya silika di batuan beku, contohnya adalah aluminium dan potasium pada batuan beku granit, dia bersifat major karena konsentrasinya banyak. Tapi pada batu gamping, dia bisa bersifat trace karena di batu gamping unsur yang major itu misalnya kalsium, magnesium itu sifatnya major, tapi aluminium dan potasium bisa jadi sifatnya adalah trace. Nah, ini sepertinya slide terakhir. Ini adalah sebenarnya summary dari presentasi yang kemarin dan hari ini. Untuk menentukan strategi analisis, yang pertama harus kita perhatikan adalah jenis sampel apa yang kita punya. Apakah sampelnya berupa sampel padatan atau sampel cairan, dan itu juga nanti menentukan metode preparasi yang harus kita lalui. Terus target unsurnya apa? Apakah di sampel kita dia sifatnya major, atau trace atau minor? Misalnya major berarti kita bisa, kalau sampelnya padat kita bisa pakai XRF. Kalau sampelnya cair kita bisa pakai ion kromatografi. Kalau yang sifatnya minor atau trace, untuk yang sampel padat bisa kita pakai SEMIDX. Enggak, SEMIDX untuk major. Bisa kita pakai laser ablation ICPMS, atau yang sampelnya cair bisa kita pakai ICPMS atau ICPOES. Ini dari target unsur dan ekspektasi kadarnya. Baru dari situ kita bisa menentukan metode analisis apa yang mau kita pakai dan bisa kita pakai. Eh, ini summary dari presentasi kemarin dan hari ini. Saya cukupkan sekian. Sebenarnya masih, kalau nggak salah masih ada beberapa slide contoh evaluasi data dan yang lainnya. Tapi mungkin eh, semoga ada kesempatan lain untuk share lagi ke teman-teman.
Cukup sekian.